Pemirsa, 4 korban tewas dalam kecelakaan mobil tertimpa pohon tumbang di Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah dimakamkan. Keempat korban yang masih berkerabat dimakamkan di 2 lokasi pemakaman dengan diiringi duka keluarga. Keharuan mewarnai rumah duka korban kecelakaan di Desa Kedung Utar, Banyumas, Jawa Tengah. Kematian tragis ayah dan anak dalam kecelakaan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Keharuan makin terasa saat jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. 4 jenazah yang masih berkerabat ini dimakamkan di 2 tempat berbeda. Keempatnya tewas di lokasi kecelakaan saat mobil yang mereka tumpangi tertimpa pohon tumbang di kawasan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Saat itu rombongan tengah bertolak menuju Pati, Jawa Tengah untuk mengantar calon pengantin. Sedang perjalanan dengan keluarga besarnya dari Cilongo mau hajatan acara keluarga di Pati. Kendaraan atau bodi mobil yang dikendarai Pak Apri dalam satu mobil 8 keluarga, 8 orang, yang 4 Insya Allah meninggal dan yang 4 luka ringan 2, luka berat 2. Dan sementara semalam langsung dievakuasi. Sebelumnya pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah minibus di kawasan Jalan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas dalam kecelakaan, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi korban yang terjepit badan mobil berlangsung dramatis. Kecelakaan ini dipicu hujan deras yang disertai angin kencang. Dari Banyumas dan Pemalang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Aksi Wali Kota Blitar, Santoso yang berjoget tanpa menggunakan masker viral di media sosial. Video diambil saat acara syukuran pelantikan dirinya sebagai Wali Kota Blitar akhir Februari lalu. Dalam video berdurasi 28 detik ini, Wali Kota Blitar terpilih Santoso terlihat sedang berjoget di sebuah panggung. Santoso berjoget sambil bernyanyi bersama. Beberapa di antaranya bahkan bernyanyi sambil berangkulan. Video ini pun viral di media sosial karena Santoso dan rekan-rekannya dianggap melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dikonfirmasi mengenai video viral itu, Kapolres Blitar AKBP Yudi Heristiawan mengatakan acara syukuran pelantikan 26 Februari lalu itu tidak meminta izin baik dari polisi maupun Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Polres Blitar sudah memeriksa 5 saksi, beberapa di antaranya adalah panitia. Jadi tadi kami sudah melakukan pemeriksaan 5 orang, 4 dari panitia dan relawan, dan 1 dari Satgas COVID-19 berkaitan dengan izin yang disampaikan oleh dari pihak yang menyelenggarakan. Jadi hasil daripada pemeriksaan tidak diajukannya surat izin ke Satgas COVID-19 dan ke kita, ke Polres, diintelkan. Guna mengantisipasi penularan COVID-19, Satgas Covid Kota Blitar akan menggelar tes swab pada para peserta acara syukuran pada Senin 9 Maret. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Nah, ini sangat disayangkan padahal memakai masker terutama pada saat berkerumun atau berdekatan tanpa jaga jarak itu sebenarnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru ya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong soal kebiasaan baru, memakai masker saat ini menjadi sebuah kewajiban. Tadi disebutkan juga oleh Vandina, di Bandara Soekarno-Hatta tidak ada alasan lupa atau tidak memiliki masker karena ATM masker kini tersedia untuk para calon maupun para pekerja di area bandara. ATM masker gratis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa dijumpai mulai dari pos-pos penjagaan, pintu kedatangan, serta pintu keberangkatan.
ATM masker berbentuk gerai layaknya mesin ATM sengaja dibuat oleh Satgas COVID-19 agar masyarakat khususnya calon penumpang tidak abai menerapkan salah satu protokol kesehatan dengan memakai masker. Tidak hanya calon penumpang, ATM masker ini juga dimanfaatkan para pekerja di area Bandara Soekarno-Hatta. Ini kita membuat semacam booth atau ATM masker agar masyarakat tetap di masa pandemi ini untuk konsisten terus menggunakan masker sebagai protokol kesehatan yang harus dilakukan. Saat ini 8 ATM masker tersebar di sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya, gerai ATM masker ini akan ditambah untuk memperketat protokol kesehatan di area bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sunat atau hitan kadang menjadi hal yang menakutkan nih bagi anak-anak. Ya, namun di Madiun, Jawa Timur hadir hitan ramah anak tanpa jarum suntik. Dan hitan ramah anak ini digelar gratis bagi anak yatim piatu dan duafa. Siapa sangka Hilmi, bocah 8 tahun ini, baru saja menjalani hitan. Tak ada rasa sakit dan ketakutan. Ia justru melompat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hilmi dan puluhan anak lainnya menjadi peserta hitan modern ramah anak yang digagas Rumah Sunat Kajibani. Di sini anak-anak menjalani tindakan hitan dengan cara modern, tanpa jarum suntik dan jahit. Sehingga kesan seram dan menyakitkan tidak lagi tergambar dari wajah peserta hitan massal. Sakit nggak tadi? Konkretnya apa? Sunatnya nyaman, Mas. Nggak pakai suntik, nggak pakai jahit. Sangat aman karena biusnya dioles 1 jam sebelumnya. Ya, kemudian habis sunat anak bisa langsung mandi, berenang, naik sepeda, dan yang paling luar biasa apa? Nggak perlu kontrol. Selama setahun ke depan, pengelola menggratiskan biaya hitan bagi 5.000 anak yatim piatu dan duafa di wilayah kota Madiun. Tindakan hitan juga tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi. Kegiatan sosial ini mendapat dukungan dari pemerintah kota Madiun. Yatim, tapi sudah ada ya anak-anak semua anak kota. Nanti saya ikut di dalam, ikut bertanggung jawab di dalamnya. Jadi karena sunat ini tidak boleh ditunda. Iya toh. Hitan atau sunat memiliki manfaat kesehatan bagi anak dan kaum pria. Selain itu, dalam ajaran agama, hitan juga dianjurkan karena menjadi bagian dari menjaga kebersihan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.